Evatisakti 2020. Di sini juga ada teman aku namanya Henry. Jadi hari ini aku pengen mensosialisasikan tentang hak merek nih sama kalian. Karena aku dengar kalian itu punya usaha salon bareng nggak sih? Boleh tahu udah buka berapa lama salonnya? 1 tahun 6 bulan. Terus boleh diunjukin dulu mungkin? Iya. Salonnya ini mungkin kalau kalian mau kesini boleh. Oke, ayo deh teman-teman kalau mau kesini boleh ya. Oke, hari ini aku mau menjelaskan tentang hak merek karena berhubung aku lihat kalian itu kan pakai logo ya di all shop kalian. Bukan all shop, lebih tepatnya akun Instagram tentang salon kalian. Sebelumnya kalian itu udah pernah dengar perihal hak merek belum? Udah pernah dengar tapi kurang detail. Oke, aku bantu jelasin secara singkat ya. Jadi yang kayak kita tahu hak merek itu kan manfaatnya banyak banget sebagai identitas produk, sebagai pembeda produk kita atau jasa kita dengan yang lain, sama juga sebagai identitas perusahaan. Merek itu bisa berupa kata, angka, logo, terus warna ataupun gabungan dari unsur-unsur tersebut. Nah, dengan menggunakan merek kita tuh dapat keuntungan perlindungan hukum. Cuman untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut kita tuh harus mendaftarkan hak merek kita. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kalian itu udah mendaftarkan hak merek atas logo kalian belum sih? Belum. Oke. Nah, mengingat kalian ingin mendapatkan perlindungan hukum, jadi kalian harus banget mendaftarkan hak merek kalian. Nah, kalian itu bisa mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Keuntungannya apa aja sih? Nah, keuntungannya itu kalian bisa mendapatkan hak kepemilikan yang sah secara hukum. Habis itu pihak lain tuh jadi nggak bisa mengambil logo kalian dan mengaku-ngaku seolah-olah logo itu milik mereka. Dan juga sebagai dasar penolakan kalau ada misalnya usaha jasa lain atau dagang lain yang menggunakan atau memplagiasi logo yang udah kalian bikin. Nah, hak merek ini tuh berlaku selama 10 tahun setelah pendaftaran. Nah, di sini juga ada beberapa poin penting dalam pembuatan merek yang akan dijelasin sama teman-teman. Oke, mungkin ini ada beberapa poin pentingnya. Kira-kira kalian awalnya tuh udah tahu belum sih kalau poin-poin penting waktu kalian buat merek itu seperti apa? Kurang tahu sih. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi itu ada baiknya dan sangat disarankan kalau merek kalian itu tuh sangat mudah buat dibaca dan mudah dieja. Terus paling bagus juga jadinya orang tuh dapat mengingat merek kalian dengan gampang gitu. Nah, abis itu jangan sampai merek kalian ini memiliki arti negatif atau ada kemiripan nih dengan merek lain. Nah, karena merek ini rawan banget buat ditolak waktu pendaftaran, aku jelasin beberapa poin ya, kayak contoh gimana ciri ataupun contoh merek itu bisa ditolak waktu pendaftaran. Itu kayak menyerupai nama orang terkenal, singkatannya pun itu tidak boleh, ataupun fotonya. Habis itu namanya itu menyerupai dengan nama badan hukum. Nah, apa sih yang paling penting itu tidak boleh melanggar kayak ketentuan dalam peraturan undang-undang ataupun moralitas negara kita. Jadi contohnya ada mengandung unsur pornografi ataupun menggunakan gambar tempat ibadah agama itu tidak diperkenankan gitu. Nah, karena kalau misalkan nih merek kalian ini kenapa, sanksinya itu lumayan berat, karena selain sanksinya itu denda, itu di penjara gitu. Mungkin habis ini kita daftar kali ya? Iya, harusnya seperti itu, karena pasti juga dilindungi kan. Nah, jadi kalian udah tahu kan fungsi hak merek dan pelindungannya. Sekian dari sosialisasi kami, terima kasih banget udah dengerin. Iya, makasih banyak ya. Terima kasih. Saya mau mensosialisasikan tentang merek dagang sebelumnya. Sebelumnya saya mau wawancara Bapak, boleh? Kalau boleh tahu udah dagang di sini udah berapa lama? Dari 2017 ya, sekitar 17 tahun ya. Nah, berhubung ini kan ada dagangan nih. Ini kan juga menggunakan nama merek ya. Pas banget nih aku mau mensosialisasikan tentang hak merek sama masnya. Kira-kira sudah pernah dengar perihal hak merek ini belum? belum tahu sih. Belum tahu ya. Nah, ini Kita masih apa ya gitu, hak merek lah. Ini jadi aku bantu jelasin tentang hak merek itu secara singkat ya. Nah, yang kita tahu kan hak merek itu banyak manfaatnya. Yang
pertama itu sebagai pengingat produk, sebagai orang-orang bisa kenal juga tentang produk. Mas kan dari nama mereknya ya, itu Reman kan. Sebagai identitas juga dari kopi ini, ya kan. Dan merek itu bisa berupa angka, logo dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan merek ini juga kita bisa menggunakan hak perlindungan dari merek tersebut supaya nggak dipakai orang lain gitu. Sebelumnya juga mau nanya, ini hak mereknya udah didaftarin apa belum? Iya sih, Udah. pasti. Nah, karena hak mereknya udah didaftarin kan, makanya bisa dapat perlindungan hukum. Nah, terus kalau misalkan belum itu bisa didaftarin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian dan Hukum dan HAM. Nah, keuntungannya dari pendaftaran hak merek itu ada sebagai alat kepemilikan supaya secara hukum itu sah dan nggak ada orang yang bisa mengaku-ngaku tentang merek ini. Nah, terus hak merek ini bisa berlaku selama 10 tahun, bisa diperpanjang kembali. Terus di sini mau ngejelasin juga kenapa penting pembuatan merek itu, karena kemudahan saat dibaca, ditulis, dieja dan diingat dengan mudah. Dan pastikan merek itu tidak memiliki arti negatif. Terus juga merek itu identik dengan bisa identik dan tidak mirip dengan merek-merek lainnya. Kira-kira udah ngerti belum tentang yang tadi saya sosialisasikan? Udah ya. Kira-kira itu cukup sosialisasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, Bang. Oke. Bang, di sini jualan berapa lama, Bang? Oh, di sini sekitar 3 tahun. Oh, ini Bang, mau dagangan ini pakai merek nih. Pas banget nih. Saya di sini mau mensosialisasikan tentang hak merek pada sama Abang nih. Kira-kira Abang udah pernah dengar perihal hak merek belum sih, Bang? Belum. Oke, nih saya jelasin dong Bang ya. Ini kan merek ini kan yang kita tahu nih manfaatnya kan baik banget kan. Merek nih yang pertama ada sebagai pengingat produk, yang kedua sebagai identitas dari perusahaan dan juga pembeda dari produk lainnya. Merek itu bisa berupa kata, angka, logo, gambar, warna ataupun gabungan dari ketiga unsur tersebut. Nah, dengan menggunakan merek kita juga bisa mendapatkan perlindungan hukum nih Bang. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bang. Abang udah daftarin hak merek ini belum? Belum. Aduh. Oke. Jadi kalau mau dapat hak perlindungan hukum, Abang harus daftarin nih Bang mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Keuntungan ini, kasih tau ya Bang ya. Ini keuntungan ini yang pertama sebagai alat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga pihak lain nggak dapat ngaku-ngaku kalau ini merek ini merek mereka. Dan juga sebagai dasar penolakan apabila ada pihak lain yang ingin memplagiasi merek yang udah nih abang bikin nih mereknya nih. Nah, hak merek ini berlaku 10 tahun Bang. Nah, hak merek ini kan berlaku 10 tahun, terus bisa diperpanjang tuh Bang. Nah, ini saya mau jelasin juga nih Bang, beberapa poin penting yang ada dalam pembuatan merek. Yang pertama, kemudahan saat dibaca, ditulis, dieja, dan diingat dengan mudah. Yang kedua, dipastiin nih mereknya nggak memiliki arti negatif. Yang ketiga, pastiin juga mereknya nggak identik mirip dengan merek lain. Yang keempat, periksain nih mereknya ke yang mau dibikin dengan mengunjungi web resmi kriteria merek yang ditolak ketika ingin daftar. Oh, ini ada juga nih Bang kriteria merek yang ditolak nih. Yang pertama, sama atau menyerupai nama orang terkenal. Yang kedua, sama atau menyerupai nama badan milik orang lain. Yang ketiga, tiruan atau menyerupai bendera, lambang, simbol, dan emblem. Yang keempat, tiruan cap stempel. Yang kelima, mempunyai persamaan pada pokok keseluruhan desain dengan merek lain. Yang keenam, tidak bertentangan dengan peraturan UU dan moralitas seperti tidak boleh memiliki unsur pornografi atau gambar tempat ibadah. Nah, sanksinya nih gini Bang, sanksinya nih berupa penjara atau denda yang jumlahnya itu banyak Bang. Nah, gitu. 3. Nah, ini thank you banget ya Bang ya buat waktunya. Oh, iya. Makasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Thank you Bang.
Selamat siang Ibu. Jadi Mbak, kalau perkenalan dulu, nama saya Grace. Ini teman saya. Saya mau nanya mengenai tempat pekerjaan ya. Jadi untuk merek dari tempat kafe ini udah berapa lama? Mereknya maksudnya Udah didaftarkan kan? udah dari 2013. Udah 2013. Oke. Tapi untuk masuk sini sininya sih baru 2017. Kalau gitu saya izin untuk mensosialisasikan mengenai hak merek ini ya. Boleh? Oke, silakan. Jadi aku jelasin merek itu manfaatnya apa, dan kebetulan merek itu didaftarkan ya? Kan ya? Mungkin begitu karena saya tinggal kerja aja gitu ya. Oke, Yang tahu baiklah. persisnya otomatis buat saya. Kalau gitu saya langsung aja ya. Jadi itu manfaatnya merek itu sebagai pengingat produk dan identitas dari perusahaan ataupun kafe yang sekarang bekerja ini. Nah, habis itu mereknya ini bisa berupa kata, angka, logo, gambar, warna, yang kalau misalkan kopi Raymond ini juga ada katanya, ada gambarnya kan ya. Habis itu jika merek ini sudah didaftarkan, maka itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, terus merek ini tuh sebenarnya kalau mau ke tempat pendaftarannya itu bisa melewati Direktorat Jenderal kayak Intelektual Kementerian HAM, Hukum dan HAM. Terus keuntungannya apa sih kalau didaftarin gitu kan? Kalau didaftarin itu kepemilikan mereknya itu akan sah secara hukum, Mbak. Nah, sini saya juga mau jelasin nih Mbak, beberapa poin nih yang penting kalau kita mau bikin merek. Yang pertama itu ada kemudahan saat dibaca, ditulis, diajak, dan diingat dengan mudah. Nah, jadi merek tuh harus gampang diingat Mbak. Jadi orang-orang tuh tahu nih mereknya gimana. Yang kedua, mereknya itu nggak punya arti negatif. Jadi mereknya ini nggak punya, bukan kata-kata yang mengandung unsur-unsur negatif kayak gitu Mbak. Yang ketiga, harus dipastiin nih mereknya nggak identik atau mirip sama merek lain. Jadi biar nggak ada plagiasi gitu Mbak. Yang keempat, pemeriksaan merek yang hendak dibuat harus mengunjungi website resmi Mbak sesuai kriteria mereknya, diterima atau ditolak nih mereknya. Nah terus apa aja nih kriteria merek yang kira-kira bakal ditolak? Itu yang pertama ada merek yang sama atau menyerupai nama orang terkenal. Terus yang kedua mereknya itu sama atau menyerupai nama badan hukum milik orang lain. Yang ketiga itu mereknya itu tiruan yang menyerupai bendera, lambang, simbol atau emblem. Yang keempat itu mereknya itu kayak dari tiruan cap stempel resmi negara. Yang kelima itu mereknya itu punya kesamaan pada pokok atau keseluruhan desain dengan merek lain. Nah, sanksinya itu bisa penjara atau dendanya gede Mbak. Nah, Dendanya besar. Udah Mbak, nih makasih banget ya Mbak atas waktunya. Oke, Maaf ya Mbak, sama-sama. udah waktunya bentar. Makasih apa-apa. banyak. Makasih banyak ya Mbak udah bantu kita. Sama-sama. Jadi Mbak.